Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Nofri Roliani Bareut, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini merupakan tugas aksi nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik, di mana saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan guru saya, Ibu Yani Tirosalim SPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga, Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Syukurlah kalau begitu. Baik, Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas yang Ibu akan ajar. Nah, sebelum kegiatan observasi itu berlangsung, saya akan melakukan pra-observasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu Osa lakukan. Apakah Ibu bersedia untuk diberikan pertanyaan? Saya bersedia, Bu. Terima kasih, Ibu Osa. Baik, Ibu Osa. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti, materi apa yang akan Ibu ajarkan? Ya, materi yang saya siap untuk ajarkan kepada siswa-siswi yaitu bersyukur atas kehadiran orang lain. Baik, jadi bersyukur atas kehadiran orang lain. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang hendaknya akan dicapai pada pelajaran nanti yaitu yang pertama, ada dua. Yang pertama, siswa dapat mampu menjelaskan makna bersyukur, dan yang kedua adalah siswa dapat memberikan contoh nyata perilaku bersyukur terhadap orang lain. Baik, Ibu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu yang ingin Ibu capai ya dalam pembelajaran nanti. Baik, Ibu. Jadi pertanyaan yang berikut, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti itu apa? Ya, area pengembangan yang akan dikembangkan pada pelajaran nanti yaitu ada dua. Siswa dapat mempraktikkan secara nyata contoh perilaku bersyukur, dan yang berikut, siswa dapat mengimplementasikan makna bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu. Jadi ada dua juga ya area pengembangan yang ingin dikembangkan. Yang berikut, Ibu, model pembelajaran apa yang akan Ibu pakai selama proses pembelajaran berlangsung? Model pembelajaran yang saya pakai selama proses pembelajaran berlangsung yaitu ada tiga. Yang pertama itu metode ceramah, yang kedua penugasan, dan yang ketiga adalah diskusi kelompok. Baik, Ibu. Strategi pembelajaran apa yang akan Ibu pakai? Strategi pembelajaran itu yang saya pakai itu berdiferensiasi, itu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi proses. Baik, jadi strategi pembelajaran yang dipakai itu diferensiasi konten, proses, dan juga produk ya, Bu, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Baik, Bu. Jadi pertanyaan terakhir, bukan, belum pertanyaan terakhir. Penilaian atau evaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung itu apa? Jadi apa penilaian yang akan Ibu pakai selama proses pembelajaran? Ya, baik, Bu. Untuk penilaian yang saya pakai selama proses belajar mengajar berlangsung yaitu saya memakai penilaian tes tertulis dan juga penilaian sikap. Nah, di dalam penilaian tes tertulis itu ada beberapa soal pilihan ganda yang saya siapkan dan akan siswa kerjakan, dan yang observasi untuk penilaian sikap itu ada beberapa tugas yang akan dikerjakan oleh siswa-siswi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Baik, Bu. Jadi penilaian yang dipakai itu adalah penilaian tertulis dan juga penilaian sikap ya, Bu. Ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Sasaran kelas yang akan Ibu ajarkan
di kelas mana yang dibacakan, kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Ya, sasaran kelas yang saya ambil yaitu pada kelas 3 dan untuk pelaksanaannya yaitu pada hari Kamis besok. Baik Bu, jadi kelas 3 dan hari Kamis besok ya Bu. Baik Ibu Osa, terima kasih banyak untuk kegiatan praobservasi ini. Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan pada kegiatan observasi nanti. Saya berharap bahwa kegiatan observasi besok dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran yang akan atau nantinya ingin dicapai dapat tercapai ya Bu, dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih juga Ibu, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semangat pagi. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa orangnya? Berto tidak masuk karena oke, kita doakan dia supaya dia bisa cepat sembuh. Baik. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu. Baik, kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelumnya itu kita awalinya dengan berdoa. Berdoa, dan salah satu memimpin doa ini untuk kita mulai dengan kegiatan kita. Resti, oke Resti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Selesai. Berdoa selesai. Terima kasih Resti. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dan materi yang Ibu ajarkan untuk kalian semua adalah bersyukur atas kehadiran orang lain. Apa? Bersyukur atas kehadiran orang lain. Bersyukur atas kehadiran orang lain. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu bersyukur? Coba kelompok ini, bersyukur itu apa? Terima kasih. Berterima Kasih. Kalau bagian sini bersyukur itu apa? Ungkapkan rasa terima kasih dalam setiap memiliki ada. Ungkapan rasa terima kasih dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk kalian semua, tepuk tangan. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bersyukur. Bersyukur, anak-anak, bersyukur merupakan sikap atau perasaan terima kasih kepada Allah yang pernah kita terima dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas segala hal. Yang pertama, bersyukur untuk napas Kehidupan. Yang berikut
bersyukur untuk tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Bersyukur untuk kedua orang bersyukur untuk kedua orang tua. Ya, jadi bersyukur itu merupakan sikap atau perasaan terima kasih yang tulus kepada Allah atas segala yang baik yang telah kita terima. Baik itu berupa kesempatan, keberuntungan, dan juga hal-hal sederhana serta kehadiran orang lain seperti teman, sahabat, dan juga tetangga. Terima kasih. Baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 18, ada yang bawa Alkitab? Ada. Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kecil atau besar? Kecil. Alkitab kecil. Baik. Itu hanya memuat Perjanjian Baru. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, maka aku akan memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Ya, jadi kita kembali melihat pada pembelajaran kita di awal, yaitu penciptaan. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Dan manusia pertama yang Tuhan Allah ciptakan adalah siapa? Adam. Ya. Tuhan Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Dan Tuhan Allah memberikan penolong atau teman bagi dia, namanya siapa? Hawa, namanya Hawa. Jadi setelah Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, ia berkata bahwa tidak baik jika manusia hidup seorang diri. Jadi Allah memberikan penolong bagi Adam yaitu Hawa. Sama dengan kita manusia, kita juga membutuhkan orang lain seperti teman, tetangga, saudara, bapak, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Sudah mengerti? Sudah. Baik anak-anak, kalau sudah mengerti, ada yang mau bertanya? Iya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, ada tugas untuk kalian semua. Ada 2 tugas, yaitu tugas diskusi kelompok. Yang kedua, tugas individu atau masing-masing kerja sendiri. Jadi dalam tugas kelompok ini, Ibu akan membagikan kalian dalam 5 kelompok. Jadi sekarang siap untuk membentuk kelompok sudah. Batasnya di sini, ini kelompok 1.
ini kelompok 4, ini kelompok 5. Friska dan Friska ke Sofri, ini yang nominal ke Desi, Chelsea ke Tensa, Iresti, Dio dengan Dewi. Sudah? Sudah. Baik. Anak-anak, tugas kelompok yang Ibu berikan yaitu kamu akan mengerjakan tugas kelompok membuat daftar cara bersyukur. Jadi satu orang satu lembar kerja. Jadi satu kelompok satu lembar kerja. Jadi kamu kelompok ini kerja di sini, sedangkan ini di sini.
Baik, ada yang sudah kerja? Ada? Ada. Berapa nomor? Satu. Sudah di situ ada. Diminta jawab lima jawaban. Barusan. Oke. Ini sudah 2. Sudah? Kelompok 1 sudah?
mengerjakan tugas kelompok? Sudah. Kelompok 1? Sudah? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kelompok 4 dan 5 sudah. Baik, kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok? Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apakah kamu sudah siap untuk mempresentasikannya? Silakan, Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mewakili kelompok-kelompok kalian? Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3 atau 4? Kelompok 4, mari. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu 1. Rajin ibadah. 2. Mengikuti gereja dan sekolah minggu. 3. Membantu orang tua di rumah. 4. Menolong semua. 5. Menolong sesama. 5. Mendoakan teman yang sakit. Tepuk tangan untuk diskusi kelompok 4. Ada yang masih mau mempresentasikan? Ada kelompok lain? Kelompok 2, silakan maju. Silakan kelompok 2. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Mendoakan teman yang sakit. 2. Membantu orang tua. 3. Rajin sekolah minggu. 4. Mengikuti kegiatan gerejawi. 5. Saling memberi. Tepuk tangan. Kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa? Bisa, silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Rajin di sekolah minggu. 2. Mendoakan teman yang sakit. 3. Menolong orang tua. 4. Menolong sesama. 5. Rajin beribadah. Tepuk tangan dulu.
3 ada. Kelompok 4, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah itu yang terakhir kelompok 5. Tepuk salut. Yang terakhir adalah presentasi dari kelompok 5. Siap? Oke, silakan maju. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Menolong sesama. 2. Membaca firman Tuhan. 3. Rajin pergi ke gereja. 4. Mengikuti ibadah. 5. Selalu berdoa. 6 ada jawabannya. 6. Selalu memuji nama Tuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Baik, terima kasih untuk hasil presentasi kalian. Hasil presentasi kalian sangat menyenangkan. Apa? Menyenangkan. Jadi, sekarang kamu akan kerja tugas lagi, yaitu tugas individu atau masing-masing kerja sendiri. Tidak berkelompok lagi. Silakan merapikan meja kalian untuk melakukan tugas individu ya. Baik. Baik, untuk tugas individu, Ibu minta kalian untuk menyelesaikan salah satu tugas, yaitu membuat daftar bentuk pertolongan dari orang lain. Bisa? Bisa. Oke.
Sudah? Sudah. Sudah. Oke, ada beberapa orang yang sudah menyelesaikan tugas individu.
silakan kalian kumpul tugas-tugas kalian di pintunya meja. Silakan. Real, sudah? Semua sudah kumpul? Ya, terima kasih untuk partisipasi kalian. Baik. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan sebelum kita istirahat atau kita tinggalkan kelas, kita akan mengakhirinya dengan berdoa bersama. Dan sebelum kita berdoa, tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Nofri Roliani Bariut, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini saya bersama-sama dengan rekan guru saya, Ibu Yani Tirosalim. Kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana beberapa hari yang lalu kami telah bersama-sama, saya telah membersamai Ibu Yani dalam kegiatan observasi kelas, dan saat ini kami akan membahas beberapa hal berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah Ibu Yani lakukan. Baik, selamat siang Ibu Yani. Selamat siang Ibu. Ya, apa kabar Bu? Puji Tuhan baik. Ya. Baik, Ibu Yani. Jadi saya mengajak Ibu Yani untuk mengobrol beberapa hal terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu Yani lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, ketika saya melakukan observasi kelas, di mana proses pembelajaran yang telah Ibu Yani lakukan, ada beberapa catatan saya. Tetapi sebelum saya menyampaikan catatan-catatan yang ada, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu Yani bersedia? Oke. Baik Ibu, jadi pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Baik Ibu, perasaan saya ketika saya lakukan pembelajaran, saya lega dan senang, tetapi saya merasa kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ya, baik. Jadi perasaan Ibu senang, lega, tetapi merasa kurang maksimal dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik. Jadi pertanyaan kedua saya, Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika mengadakan kegiatan pembelajaran dan ada supervisor di belakangnya Ibu? Jujur Ibu, pada awal pembelajaran yang saya lakukan, saya tegang karena ada seseorang yang mengamati. Tetapi pada beberapa saat kemudian saya merasa rileks dan tidak terlalu merasa tegang. Baik Bu, jadi perasaan Ibu Osa ketika diamati itu awalnya tegang, tetapi setelah itu sudah merasa lebih rileks, lebih nyaman. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Baik Ibu, jadi proses pembelajaran yang saya lakukan, dalam proses pembelajaran itu saya telah mengikuti langkah-langkah proses pembelajaran yang saya buat, yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian metode yang saya pakai dalam proses pembelajaran itu adalah ceramah, penugasan, dan juga diskusi kelompok. Baik Bu, jadi sesuai dengan catatan saya bahwa apa yang Ibu sampaikan itu betul. Jadi selama observasi itu saya sudah melihat bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 3 aspek di situ. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama itu berdiferensiasi konten. Ibu Osa sudah menyampaikan materi pada anak-anak, kemudian dalam diferensiasi prosesnya anak-anak telah dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka mengerjakan diskusi kelompok sesuai dengan mereka dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian kalau tidak salah diferensiasi produknya itu LKPD ya Bu, jadi anak-anak hasil kerja mereka itu ada dalam LKPD. Kemudian model pembelajaran juga sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, ceramah, diskusi kelompok, dan juga penugasan ya Bu. Baik Bu, jadi apakah dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan ada hambatan yang Ibu temui? Bisa diceritakan Bu? Baik Ibu, jadi dalam proses pembelajaran ada hambatan-hambatan yang saya temui, yaitu di awal proses pembelajaran saya tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, dan kemudian pada akhir pembelajaran juga kami tidak mereview kembali materi pembelajaran. Apakah masih ada Bu? Dan yang
berikutnya itu kurangnya keaktifan dari siswa-siswi. Baik Ibu, jadi hambatan yang Ibu temui itu di awal pembelajaran, di akhir, dan juga selama proses pembelajaran tuh anak-anak kurang aktif ya Bu. Iya. Baik Ibu, jadi menurut Ibu alasan apa sehingga hambatan itu bisa terjadi? Nah, alasan ketika saat hambatan itu terjadi yaitu kurangnya persiapan diri dari saya sendiri, juga yang kedua itu saya kurang memaksimalkan siswa-siswi sehingga mereka tidak aktif dalam proses pembelajaran. Baik Ibu Osa, jadi menurut Ibu alasan dibalik hambatan yang ada adalah kurangnya persiapan diri Bu, dan juga anak-anak tidak dimaksimalkan potensi yang mereka miliki. Kalau begitu Bu, untuk mengatasi hambatan ini, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan yang ada? Ya, tentunya persiapan diri harus lebih matang. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi dengan cara menunjuk langsung, bukan menawarkan kepada mereka, agar mereka dapat menyampaikan pendapat mereka. Baik Ibu, jadi itu adalah solusi yang yang akan nantinya Ibu ambil ya, yang akan dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang sudah Ibu temui selama proses pembelajaran berlangsung. Baik Ibu Osa, terima kasih banyak untuk apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi saya berharap bahwa kegiatan observasi kelas yang sudah kita sama-sama lakukan, kemudian dari perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk kedepannya, untuk Ibu maupun saya ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Terima kasih banyak Bu Osa. Baik, demikian wawancara saya bersama Ibu Yani Tirosalim berkaitan dengan kegiatan pasca observasi, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan limpah terima kasih kepada Ibu Yani Tirosalim SPD yang telah memberikan waktu dan juga mau untuk saya observasi dan saya wawancarai berkaitan dengan kegiatan aksi nyata yang harus saya lakukan dalam modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan ini atau menutup perbincangan kita siang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan yang beberapa hari ini Ibu telah melakukan wawancara dengan saya, dan dalam wawancara ini saya lebih tahu jelas apakah kekurangan dan kemampuan saya, sehingga saya bisa memperbaikinya di kemudian hari. Terima kasih. Ya. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak Bu untuk apa yang telah Ibu Osa lakukan. Jadi semoga kita bersama-sama bisa menjadi guru yang bisa melakukan perubahan di sekolah kita. Kemudian kita juga bisa melakukan pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu kita bisa berpihak pada murid dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan gaya belajar, potensi minat bakat mereka ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Sekian, semoga kita selalu sehat ya Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang.